Oke, kita lanjut bahas soal ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar daun yang diiris melintang. Jaringan epidermis, epi luar, stomata. Stomata itu lubang untuk keluar masuknya oksigen. Berarti epidermis paling luar berarti 1 dan 4 karena stomata itu tempat keluar masuknya. Jawabannya C. Ya, epi luar, stomata, stoma. Jendela. Oke, next soal selanjutnya. Urutan yang mekanisme pendengar ini kelas 11 ya. Bunyi masuk ke lubang telinga, mendengar, gendang telinga bergetar, sampai akhirnya saraf audio mengirim sinyal kotak. Getaran bunyi bergerak melalui kerumas siput dan sebagainya. Bunyi, berarti bunyi ini dari luar. Yang benar mekanismenya, berarti bunyi benar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, masuk. Nggak mungkin jawabannya B karena gendang telinga bergetar duluan, nggak mungkin dia baru bunyi, nggak mungkin. Yang lain nggak mungkin, pasti 1 dulu. Jadi kalau soal ini kita harus baca soalnya pelan-pelan, mana yang dulu masuk bunyi atau gendang telinga bergetar dulu, pasti bunyi ya, berarti yang lain salah. Oke, next soal ini adalah sistem ekspresi. Ekspresi itu ada gambar ginjal. Jika ginjal itu dibelah, dipotong, ini satu sel ginjal isinya seperti ini. Terjadi 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Pertanyaannya, bagian nefron yang mengalami gangguan yang menderita diabetes mellitus, nefron ini. Satu nefron itu isinya ini dari 1 sampai 6. Ya, di sini glomerulus, yang turunan ke bawah ini reabsorpsi, tempat terjadi reabsorpsi namanya tubulus contortus proximal. 5 itu tubulus contortus distal. Yang jika dia menderita diabetes mellitus di gangguan yang terjadi itu pada tahap nomor 4, karena ini tubulus proximal. Fungsinya untuk menyerap kembali zat yang berguna. Zat yang berguna itu apa? Glukosa dalam hal ini ya. Jika orang diabetes, glukosa tidak bisa diserap kembali oleh tubuh. Artinya glukosanya itu langsung turun ke urin di sini. Jadi urinnya mengandung glukosa, makanya diabetes. Berarti orang diabetes itu rusak ginjalnya pada tubulus proximal. Jadi jawabannya nomor 4. Waduh, kok jawabannya hilang? Ini ya. Oh iya, karena di sini ada 3, berarti benar ya 3. Sorry. 3 dan 4 ini masuk semua. Oke ya. Jadi jawabannya E. Sorry. Next, lanjut nomor selanjutnya. Jenis-jenis psikotropika ini masuk ke sistem saraf kalau di pelajaran kelas 11. Jenis psikotropika yang bersifat stimulan. Stimulan berarti dia merangsang. Nomor 14 ini jawabannya yang merangsang itu adalah amfetamin, kafein. Makanya kita kalau habis minum kopi kita terangsang untuk terstimulasi ya. 1, 3, 5 kokain ya, dan ekstasi. Makanya kalau orang lagi minum ekstasi, dia justru terstimulasi untuk berani dia ya. Jadi jawabannya 13577C, cantik. Next, soal selanjutnya. Tindakan yang akan dokter pada saat melakukan vasektomi sebagai kontrasepsi. Ini adalah materi kelas 11 sistem reproduksi. Bertujuan untuk vasektomi itu memotong saluran vas deferens, memotong ureter. Ureter nggak bisa dipotong karena dia saluran kemih dan sperma. Uretra juga karena dia penyuplai mengeluarkan sperma dan urin. Epidermis nggak mungkin. Testis juga nggak mungkin karena testis adalah tempat produksi sperma. Berarti saluran vas deferens. Ini memotong saluran vas deferens ya. Kalau dibuang semua tewas. Selanjutnya ini tadi sudah ya soalnya. Oke, soal selanjutnya ini materi kelas 11. Ciri-ciri jaringan meristem tumbuhan. Meristem adalah sel-sel yang tumbuh. Ciri-ciri meristem tumbuhan ini adalah bersifat embrional. Ya.
stomata. Menyebabkan pertumbuhan memanjang dan melebar. Oke. Jadi jawabannya kenapa? Karena meristem ini untuk pertumbuhan. Jadi jawabannya 4, 6. Loh. Oke, next. Soal selanjutnya. Perhatikan jaringan otot di atas. Ada jaringan otot, ya. Jaringan otot ini ada 3, otot jantung, otot lurik, dan otot polos. Otot polos itu ada di seluruh organ dalam tubuh seperti hati, pankreas, usus, kecuali jantung karena jantung punya tipe otot sendiri. Ini dia bercabang ini. Kalau otot lurik, otot yang melekat pada rangka, itu yang kalian bilang daging gitu ya. Otot yang melekat pada rangka itu pada tulang itu. Yang kalau kalian makan ayam itu yang daging kalian makan itu. Nah, jaringan otot yang memiliki ciri-cirinya apa? Inti sel banyak, berada di bagian tepi, silindris, panjang, punya ribuan serabut. Ini adalah apa? Ini adalah bentuknya silindris. Jaringan otot yang memiliki ciri di atas apa? Jaringan otot yang memiliki ciri di atas itu adalah otot polos apa? Polos nggak mungkin, ini tepi ya, tepi berarti ini otot lurik. Jaringan otot yang memiliki ciri di atas adalah sebentar. Bentuknya silindris panjang punya ribuan bentuk jaringan. Itu adalah 1. Oke. Sebentar, dikit lagi. 2 soal lagi. Selanjutnya, seorang siswa melakukan percobaan perkacamban biji kacang hijau di 3 tempat. Nih, hasil penelitiannya. Dilihat dari sini A, B, C. Apabila mulai hari ke-8 sampai kecambar tersebut disimpan di tempat terang, maka apa yang terjadi? Berarti di sini ada 2 coefficient ya. Apa namanya tuh? Indikator yang menyebabkan dia ini adalah cahaya. Berarti kalau dia di cahaya terang, dia justru semakin ukurannya lebih pendek dibandingkan cahaya yang tanpa cahaya alias tempat gelap. Dari sini kelihatan, ya kan? Cahaya itu menghambat pertumbuhan karena cahaya merusak namanya hormon auksin. Dalam hal ini jawabannya mana yang lebih tepat? Pertumbuhan kacang A akan terus meningkat karena hormon auksin tetap aktif untuk melakukan proses pembelahan sel. Kenapa nggak yang lain? Karena di sini A yang meningkat pesat, yang B menurun, yang A menurun. A menurun di sini. Harusnya A meningkat. Nih. Jadi jangan terlalu terlena, lihat optionnya juga. Oke, next nomor 20. Tabel perbedaan fotosintesis dan kemosintesis. Ini soal kelas 12, semester ganjil. Kita lihat dulu. Pembeda tempat berlangsung A. Fotosintesis itu tempat berlangsung CO2, salah.